Bahasan kita yang ke-10 ya, mineral ya temen-temen ya, sektor mineral ya, tambang-tambang lagi. Nah, ini kurang lebih ada 7 ya, jadi kita pisahin ya batu bara sama mineral biar gampang ya istilahnya ya. Nah, terus kita cek nih untuk MBMA yang pertama ya. Nah, untuk MBMA temen-temen, ini baru tak hapus gambarnya ya, baru tak hapus, jadi seperti biasa nih, kalau misalnya kita lihat strukturnya ya, dari chart kosong gini, kita sebenarnya nge-spot nih yang namanya MBMA itu terus pergerakan harganya naik. Palingan kita tinggal lihat aja nih beberapa area-area penting yang pernah dilalui. Contohnya nih, yang pertama nih ya, contohnya di harga berapa? 585 nih, 585. Kita bisa pernah ngelihat ini kurang lebih ya, sini nih ya, kurang lebih lah ya. 585 ya. Ah, 585 atau 590 dah, ini sama aja ya. 590. Kenapa nih, Mas? Ini teman-teman pernah ngeliat nih. Oh, pernah jadi resisten dan pernah ketembus juga. Ini sekarang ada potensi nih untuk dia kembali retest lagi ke bawah gitu kan. Nah, overall ya teman-teman lihat yang namanya tren daripada si MBMA ini masih cenderung naik gitu ya. Nah, berikutnya yang kita harus lihat adalah area resisten yang terbentuk nih di MBMA yang ibaratnya menekan ya si MBMA ini untuk harganya kembali turun. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya, satu harga lagi ya, di harga 7 MBMA kan ya betul. Di berapa nih? 720. Nah, ini teman-teman lihat nih. Wah, Mas, kereject nih 720-nya. Wah, 720 ada apa nih? Secara historical teman-teman lihat. Oh, ternyata ada area resisten nih di situ. Kalau misalnya mau kita bagusin sedikit ya, biar benar-benar kena gitu kan, kita tinggal pakai yang namanya line chart nih untuk ngelihat benar-benar harga closing yang beberapa kali dites di mana. Oh, ternyata di area berapa nih? Area 685 gitu kan. Kalau mau basisnya adalah closing price. Nah, ternyata kalau udah kita samain, nah ini kelihatan banget nih. Setiap beberapa kali ya yang namanya harga daripada si MBMA itu hit 700, bukan sorry, hit 685 di sini ya. Setiap harganya ke hit 685, apa yang teman-teman lihat? Kita ngelihat di sini koreksi, langsung koreksi gitu ya. Ini koreksi lagi. Tandanya apa? Tandanya memang valid nih si 685 itu sebagai area kita bilangnya resisten yang kuat. Nah, kelihatan lagi nih waktu harganya ditarik ya di bawah naik ke atas, di sini langsung nih direspon dijual ya. Jadi selling pressure-nya kuat ketika harga di bawah di atas 720. So, maksud wajar ya, tetap kelihatan wajar yang namanya MMA itu untuk koreksi, dan bahkan kalau misalnya teman-teman ngelihat dia koreksi sampai 590 ini juga masih make sense. Kenapa ya? Karena termasuk dalam koreksi yang sehat, dan si 590-nya itu adalah sebelumnya area resisten di Juli 2025 ya, di 17 Juli dia breakout lagi ya, dia breakout lagi di sini, terus kemudian pernah diuji juga area supportnya sebelum harganya dia peak dan naik lagi ke berapa? Ke 720. Jadi kalau nanti teman-teman lihat masih ada lanjutan koreksi ya, ini masih yang masih make sense yang pertama ya untuk koreksi sehatnya, sama consider juga 590 sebagai area yang berpotensi untuk dia mantul kembali. Kalau dia mantul ya. Nah, terus teman-teman lihat lagi nih, momentumnya kayak biasa. Konfirmasi lanjutannya, wah, price action-nya tadi udah nggak mungkin nih untuk naik lagi ke atas. Oke, beberapa kali koreksi. Nah, teman-teman lihat nih, stochastic flow-nya juga ngasih tahu hal yang sama. Jadi, ibaratnya harganya turun, stochastic flow-nya turun, nah tinggal satu lagi konfirmasinya, foreign flow-nya. Kalau asingnya keluar daripada MBMA, tiga-tiganya berarti ya, kurang lebih tiga-tiganya dari analisa kita, checklistnya kena semua gitu ya. Wah, ini sinyalnya potensinya turun gitu kan. Jadi ini juga yang terjadi ya. Apalagi gapnya lumayan gede, jadi teman-teman ada potensi nih untuk ngelihat penurunan yang lebih jauh dari si MBMA. Iya, nggak bisa ngomong langsung, wah ada potensi turun lagi ke bawah dong. Ya kita lihat dulu 590-nya ya, area support terkuatnya di sini. Apakah supportnya nanti ketembus ke bawah? Kalau misalnya supportnya ketembus ke bawah, ya ini ada berpotensi untuk lanjutan koreksi gitu ya. Tapi ya antisipasi dulu aja nih. Kalau misalnya turun ke 890, buat teman-teman yang punya MBMA, apa nih kira-kira yang akan dilakukan? Gitu ya. Nah, terus kalau kita coba cek ya, untuk foreign flow-nya si MBMA, tinggal cek, oh ternyata ya sejauh mata memandang gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya dari tanggal 31 ya kita ngeliat mix nih, buangnya gede, kecil dulu, gede lagi, terus beberapa kali 3 hari berturut-turut,
eh, akumulasi ya. Jadi mix lah dia ya. Akum buang, akum buang. Jadi ya kalau di total sih sebenarnya secara nggak langsung ini sebenarnya masih banyak yang akumulasi gitu. Tapi ya aku agak ragu sih sebenarnya untuk melihat dia kembali naik gitu ya, khususnya dari yang namanya asingnya kemarinnya keluar. Ya meskipun kalau di total 2 minggu terakhir ya masih net buy gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya si 9590-nya ini turun, ya ini kan harus yang pertama-tama teman-teman antisipasi ya. Paling nggak Mas Eman kasih satu ini lagi ya, area support lagi di sini ya, 615. Jadi pilihannya sebenarnya antara dia itu lanjut turun ke bawah atau dia kasih lah kita untuk uji di minor supportnya di 615 nih. Kenapa? Karena kalau dia 615 sideways saja gitu ya. Nah ini potensi untuk dia naiknya ada sama kayak posisi waktu di area ini ya teman-teman ya. Dia memang dibawa turun tapi ngecoh lah di sini ya, ngecoh kita sebelum harganya dibawa naik lagi ke atas. Jadi paling nggak itu sih untuk si MBMA ya. Sama ya lihat juga MBMA naiknya per April ya sampai sekarang naiknya udah sekitar 180-an% ya, atau di Agustus ya. Ini Agustus naiknya 65%. Jadi ya di sini kalau misalnya teman-teman lihat double top formation dan dia nggak mampu lagi turun ya, apalagi turun di bawah 590 ya ini harus hati-hati gitu ya. Nah kalau udah punya di bawah gimana di sini? Ya udah tinggal di hold aja dulu. Kenapa? Karena ya itu tadi potensi naiknya masih ada. Tapi ya concern Mas Emon adalah buat yang teman-teman masuknya mungkin agak di pucuk ya kayak di 700-an. Nah ini sulit ya teman-teman ya. Apalagi baru lah ibaratnya momentumnya baru koreksi. Nah satu lagi mungkin ya, mumpung ingat kita konfirmasi ya di broker transactionnya untuk per minggu. Ya kita ngelihat apa nih? Kita ngelihat yang namanya si BB masih masuk ya. BB masih masuk secara seminggu, BB, YU enggak lah, si BB ya. BB masuknya gede. KK juga udah ada buang nih. Si YU sama KI udah ada buangan, yang belum buang si BB. Kita lihat retailnya XC di sini ada. Nah, terus yang buang YP XL ya. Ternyata YP XL udah buang nih secara seminggu. Nah, tinggal kita konfirmasi lebih kuatan yang mana gitu kan. Oh ya masuk MG ya, MG XC XL. Jumatnya masuk ada YP juga. Kemudian di sini yang jual ada CC, KI sama LG. LG sama PD ya. Itu jadi kalau misalnya kita ngeliat ya per hari kemarin ya mungkin akan ada lanjutan turun. Kenapa? Karena ya retailnya ngikut nih. Ya gitu ya. Harus retailnya dibawa dulu ya. Kejebak di sini, ketika harganya di bawah baru dia masuk lagi untuk naik lagi ke atas gitu. Jadi ya dipantau ya, perhatikan teman-teman jangan sampai nyangkut. Kalau misalnya mau consider lanjut beli, coba cek dulu aja. Kalau misalnya yang namanya stochastic slow-nya udah mulai mendekati gitu kan, baru teman-teman coba entry lagi gitu ya. Tapi kalau misalnya di sini sih lebih baik wait and see ya. Kenapa? Karena ya itu tadi, ya meskipun statusnya ya kita ngelihat foreign flow-nya masih relatif lah ya, relatif akumulasi ya selama 2 minggu terakhir. Tapi ini tadi, Mas Emon nggak yakin dengan pergerakan harga yang kayak gini nih. Gitu. Jadi tunggu dulu kalau ternyata memang diresponnya di 615 atau di 590, baru teman-teman coba entry lagi. Setelah dia udah koreksi, baru teman-teman masuk kembali gitu ya. Itu untuk MBMA, kemudian untuk TINS ya. Nah, untuk TINS apa nih? Kayaknya harus tak edit ya gambarnya. Ups. Nah, untuk TINS yang pertama, kita spot beberapa area-area yang pernah dia tembus ya. Ini 1, terus mana lagi nih 2 di sini, terus di sini lagi ya, ini 3 nih di sini. Jadi biasa ya. Jadi kalau Mas Emon ngeliatnya nih, oke dari 15 September sampai berapa nih? Dari 15 September sampai pergerakan harga terakhir, kita ngeliat ya dari 60 hari terakhir naiknya udah 200%. Jadi kalau teman-teman masuk di harga sekarang berarti tandanya apa? Teman-teman udah ketinggalan jauh nih sama yang masuk di awal-awal, berarti udah ketinggalan 200% gitu. Jadi ya menurutku sebenarnya kurang bagus gitu ya kalau teman-teman masuk di pucuknya. Meskipun kalau dibilang ada nggak potensi naik, ya tetap ada. Gitu. Tapi ya sayang lah kalau teman-teman masuk di sini. Potensi nyangkutnya bahkan jauh lebih tinggi dibandingkan kalau teman-teman masuk di bawah gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ngelihat untuk pergerakan harganya di mana ini? Di 2545 ya. 2540 sebagai area supportnya yang kita lihat
kalau based on testing previousnya di sini ya. Nah, sekarang kita ngelihat apa nih? Nah, sekarang kita ngelihat, nah di sini ya, swing high to swing low, sini ya. Nah, di sini nih. Ups. Nah, kalau misalnya untuk target buat teman-teman yang udah punya, ini simpelnya gimana? Wah, ini ada potensi nih sebenarnya untuk naik lagi ke 3.450. Kalau dia bisa klaim lagi area Fibo 1,618-nya di 3.240. Nah, ini akan berpotensi dia untuk lanjut naik lagi. Tapi ya balik lagi, karena kita ngelihat sudah ada tekanan jual di atas ya 3.240 ini, ya sebenarnya harus hati-hati juga. Kalau seandainya dia koreksi ke 2.890, ya ini termasuk dalam koreksi yang relatif sehat gitu ya. Apalagi kan sebenarnya dari bawahnya ini dia naiknya udah kurang lebih 36% dan kita belum melihat ada yang namanya retracement gitu ya. Jadi kalaupun dia nyentuh lagi ke sini dulu ya, 2.900 ya let's say ini oke. Tapi kalau misalnya ternyata dia nganggapnya ini sebagai area koreksinya, ya teman-teman akan dan bisa ngeliat untuk TINS pergerakan harganya lebih tinggi. Tapi ya ini ya tadi ya, siapa yang enak untuk menunggu ini ya buat teman-teman yang belinya udah di bawah. Jadi kalau teman-teman yang belum punya barangnya ya lebih menurut Mas Evan sih kurang lah ya. Kenapa? Karena ya udah itu tadi ya. Cuma dalam waktu 2 bulan harganya udah naik berapa ratus persen gitu kan. Jadi daripada nyangkut ya gitu kan, harus sabar kita nyari lagi yang lain. Jadi untuk foreign flow dari TINS sih sebenarnya masih naik terus ya. Meskipun 2 hari kemarin buangan, masih kembali akumulasi lagi ya dari asingnya. Ya beberapa kali begitu sih ya. Gitu. Nah, ini yang sebenarnya harga udah tinggi, foreignnya masuk keluar gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya teman-teman harus hindari gitu ya. Meskipun ada nggak potensi untuk naik, ini tetap ada potensi. Tapi ya itu tadi, hati-hati kalau misalnya sudah selesai ya, ibaratnya partinya udah selesai ya, teman-teman tinggal melihat yang namanya harganya jadi turun gitu ya, kurang lebih ya. Jadi belum punya barang, misalnya belum punya barang ya dihindari lebih baik gitu ya daripada nanti nyangkut. Tapi yang buat udah punya barang di bawah ya tinggal di hold lagi. Kenapa? Karena potensi untuk si bro ini naik lebih tinggi masih ada gitu ya. Kenapa sih mas nggak boleh beli? Bukan nggak boleh beli, nanti kalau nyangkut larinya kemana gitu teman-teman. Atau kalau misalnya emang memaksa beli as a day trade atau misalnya sebagai ini ya, sebagai apa namanya, scalping ya bisa-bisa aja. Tapi ya teman-teman ingat jangan sampai nyangkut. Kalau misalnya udah mulai turun 2-3% langsung di close positionnya. Kenapa? Karena teman-teman belinya di pucuk gitu ya. Gitu. Oke. Terus nextnya untuk Inco ya. Inco juga. Nah untuk Inco, oh ini salah ya. Nah untuk Inco ini juga sama ya teman-teman ya. Udah breakdown daripada 4.300 ya di sini. Ini potensi untuk lanjutan koreksi jadi ada ya. Apalagi teman-teman ngeliat nih jaraknya jauh kan. Wah ini biasanya masih berpotensi nih untuk melihat penurunan yang lebih lanjut daripada si Inco gitu. Jadi harus apa? Jadi harus hati-hati ya, dipantau ya teman-teman ya. Mungkin ada nggak nih yang nyangkut di Inco ya? Kalau misalnya kita lihat base-nya seperti ini ya, kita ngeliat untuk target harga, ya sebenarnya ada potensi nih untuk kalau misalnya pun dia koreksi ke 3.840 ini make sense nggak? Nah, ini make sense nih di sini ya. Tapi sebelumnya ya ke area ini dulu ya teman-teman ya, ke 3840 atau ke 4000 dulu nih. Gitu ya. Jadi dilihat ya, dipantau kalau misalnya nanti yang namanya info itu drop di bawah 4200, nah ini next targetnya ke 4000 gitu ya teman-teman ya. Begitu. Jadi palingan kita tinggal lihat untuk foreign flow-nya daripada si Inco, apakah asingnya beli. Ya sebenarnya kalau misalnya dilihat akumulasinya sih masih akum gitu ya dari tanggal 31 ya. 31-nya akum terus, tapi kalau misalnya lihat dari buangan-buangannya sih sebenarnya relatif kecil dibandingkan akumulasinya gitu ya. Tapi ini yang menarik ya, harganya udah koreksi sekitar 12%-an. Palingan tinggal kita lihat nih untuk apa namanya, broker transaction ya di Inco. Itu ternyata kalau dari tanggal 14 ya, ZP aku BK masih masuk, yang buang barang BB UCC. Jadi di sini lebih banyak bandar ya yang bermain ya. Terus kalau misalnya kita lihat dari tanggal 10 teman-teman, ZP aku BK-nya masih kembali masuk ya.
Tapi di sini udah mulai ada ya retail ya, YP, XL, sama sih XC gitu kan. Terus apalagi nih? Udah palingan gitu sih. Jadi mix sebenarnya, masih mix ya, belum bisa ngambil kesimpulan. Tapi ya menariknya ya waktu kemarin ya dari tanggal 20 bulan 10 sampai tanggal 4-nya kita ngelihat sebenarnya akumulasi gede. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari info tuh akumnya masih gede banget. Tapi ya di sini ternyata ya di pucuknya ini dia udah nggak mampu lagi nih untuk kembali naik. Ya tinggal dilihat nih di 4.190-nya. Apakah 4.190-nya ini dia bisa naik lagi atau dia sideways dan kemudian naik? Wah, ini bagus banget untuk melanjutkan trennya. Tapi once dia itu kita ngelihat candle-nya sangat-sangat bearish ya, atau candle-nya penurunan dan solid ke bawah, nah ini kita akan lihat koreksi yang lebih lanjut daripada si Inco gitu ya teman-teman ya. Gitu sih palingan sih. Oke, lanjut ya. Next-nya DKFT ya. Ini jarang nih dibahas ya DKFT ya. Nah, untuk DKFT kemudian apa nih yang harus dilihat? Nah, DKFT itu gimana nih? Nah, DKFT, nah ini ya teman-teman ya. Hehe, TP2-nya udah kena. Di sini sama di sini ya, itu ya kayaknya udah nggak kuat gitu ya. 875 dia lewat dikit kemudian harganya langsung ditarik nih ya. Meskipun ditariknya nggak begitu banyak, tapi ya seandainya DKFT itu koreksi lagi ke 835, ya ini tetap consider sebagai area koreksi yang relatif sehat ya. Kenapa ya? Karena dia lagi nguji nih yang namanya area resistennya. Jadi wajar nggak? Ya ini kan sangat wajar kalau dia atau nanti teman-teman ngelihat yang namanya koreksi dari DKFT. Nah yang penting adalah apakah di sini ada asing yang masuk atau enggak. Kalau di sini asingnya masih konsisten masuk atau bahkan dari koreksi yang di sini, nah ini berarti enak banget nih kita ngelihat yang namanya DKFT punya potensi untuk breakout dan naik lebih tinggi gitu ya. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat untuk si DKFT, nah ini bagus banget nih, salah satu yang cukup menarik gitu ya. Nah memang buangannya tuh cukup ketara dari tanggal 23 ya. Ini 23 sampai tanggal 4, kemudian dari tanggal 6 lah ya, dari tanggal 6 kita mulai ngelihat akumulasi yang cukup konsisten daripada asingnya di DKFT. Gitu ya, jadi kalau misalnya nanti turun ya, koreksi ini akan wajar ke 835, nanti tinggal dilihat apakah 875-nya dia bisa langsung breakout. Kalau bisa langsung breakout, wah ini naiknya akan lebih tinggi gitu ya, potensinya lah untuk rally-nya agresif masih berpotensi gitu ya. Kenapa? Karena asingnya masih akumulasi. Apalagi kita tinggal lihat nih, untuk dari broker transaction siapa ya yang kira-kira masuk di DKFT. Ini si TP ya. TP beli ada buang nggak? Buangnya kecil. CC, nah ini kayaknya agak-agak retail ya. Belinya banyak, buangnya juga banyak. Nah ini BK kembali sedikit ya, sedikit akum. Lumayan banyak, sorry. Lumayan banyak sama si ZP dan juga aku ya. Nah yang buang barang tinggal kita lihat, oh ada XL, YP, XC selama seminggu terakhir ya. Dari tanggal 10, kemudian kalau misal kita lihat dari tanggal kemarin ya 14, ini apakah rame? Di sini XC-nya beli, nggak ada XL, YP sejauh mata memandang. Yang dagang di sini ada YP dan XL, tapi jumlahnya kecil ya. Ya karena mungkin Jumat kali ya. Tapi ya overall kalau seminggu kita ngelihat bandar-bandar asing masih akumulasi gitu ya. Jadi apa nih? Jadi ya tetap ada potensi naik, tapi tetap ya teman-teman ya. Buat yang udah punya barang tinggal di hold, tapi kalau misalnya belum punya barang tetap ya. Kalau misalnya dimanapun teman-teman entry, consider kalau misalnya dia turun di 835 atau potensi koreksi 3% nih. Ini apakah teman-teman pengen jadikan SL atau teman-teman justru mau jadikan ini sebagai area untuk entry, itu kembali ke teman-teman gitu ya. Tapi ya gitu ya, ini masih ada potensi dia untuk naik, atau kalau misalnya emang ibaratnya kalau misalnya naik ini wajar lah. Kenapa? Karena semuanya kita udah lihat potensi naik. Tapi jangan lupa juga antisipasi seandainya analisa kita tidak sesuai dengan rencana ya, justru malah turun ya, antisipasi nih penurunan ke 835 atau retesting ke lebih dalam lagi ke 825, ini masih berpotensi gitu ya teman-teman ya. Itu untuk DKFT, kemudian untuk NICL ya. Waduh, ini salah ya. Nah untuk NICL, waduh ya. Nah ini juga ya. Nah ini teman-teman dari Maret 2025 ya dibawa tarik ya
tarik naiknya 400-an%. Sekarang koreksinya baru udah 40% sih. Nah, tapi perhatikan di sini ya. Nih, area ini perhatikan. Seandainya yang namanya teman-teman ngelihat si NICL ya. Ini NICL ini nggak bisa klaim di harga 1000 ya. Di harga 1000 ya, ini teman-teman akan ngelihat potensi untuk ke 905-nya jadi tinggi gitu kan. Kenapa? Karena sebenarnya kita udah ngelihat nih beberapa kali kayak di 1045 yang namanya si NICL bawa naik ke 1045 tapi nembus di 1080 nggak bisa. Hasil kita ngelihat yang namanya penurunan yang lebih dalam dari NICL. Sama nih case-nya ya dengan pergerakan harga 100, beberapa kali di testing ke atas, di reject lagi. Nah, di sini kalau nanti terjadi pelemahan ya untuk pergerakan harganya, ya teman-teman harus lihat dan pantau di 960. Kalau 960-nya ini nggak kuat, maka ya ada potensi untuk lanjut penurunan sampai mana? Sampai kurang lebih di 905 gitu ya teman-teman ya. Kenapa? Karena 905 nih menarik nih. Beberapa kali areanya dites sebagai support dan belum bisa tembus gitu ya. Gitu. Tapi ya lihat lagi nih, kalau kita ngomongin strukturnya sudah mulai turun gitu kan. Nah, palingan tinggal kita konfirmasi apakah yang namanya asingnya ini pada jualan apa enggak. Ini kan kelihatan kan, bahkan dari tanggal 31 ya, kalau di total masih yang namanya distribusi. Tapi meskipun begitu teman-teman lihat nih, wah asingnya keluarnya udah mulai menipis. Apakah ada tanda-tanda bahwa retailnya sudah pada nyangkut gitu kan? Tinggal kita cek nih. NICL. Nah, ternyata sepi ya, dari seminggu aja sepi ya. Volume transaksinya lebih banyak XC, XL, sama nggak ada YP ya. Ada NI ya, NI juga retail, semi-semi ya. Kemudian aku dan BB malah buang barang. Jadi sebenarnya masih mix ya teman-teman ya. Ditunggu dulu, kalau misalnya mau entry akan sangat lebih baik kalau teman-teman masuk di area 905. Kenapa? Ya karena ini adalah area bottomingnya. Tapi tetap ya nanti kalau misalnya pun nggak kena bahas terus turun di bawah 905, tetap pasang yang namanya SL teman-teman ya. Supaya apa? Supaya kalau misalnya ternyata penurunannya jauh lebih tinggi karena dia sebenarnya rally-nya udah lumayan panjang nih ya dari area sini. Nah ini harus teman-teman hati-hati ya kalau misalnya masuk lagi gitu ya untuk NICL. Gitu ya kurang lebih ya untuk si NICL ya. Oke. Nextnya kemudian untuk NCKL ya. Nah untuk NCKL kayaknya saham-saham yang nikel-nikel gini udah mulai terkoreksi ya teman-teman ya. Kenapa? Karena terutama di NCKL ya, untuk harga 1090 yang beberapa kali dites di sini dan berhasil membuat harga itu naik. Nah, di sini kita ngelihat nih untuk pergerakan harga khususnya dari 13 November ya, dari hari Kamis kemarin, ini dia bener-bener gak mampu untuk nyentuh si 1090 dan teman-teman ngelihat alhasil terjadi yang namanya penurunan harga. Nah, di sini nih juga yang menarik ya. Nah, meskipun stochastic slow-nya udah oversold banget, ya kalau misalnya harganya masih drastis turun, ya ini dia akan tetap stagnan nih di bawah ya. Gitu. Jadi sebenarnya udah pernah dikasih reminder juga lah dari stochastic slow ya. Wah ini ada potensi nih perubahan arah ya dari yang tadinya sudah bullish jadi bearish ya, atau dari tadinya uptrend menjadi downtrend gitu kan. Udah dikasih tahu. Nah, sekarang juga untuk secara structure ya di sini 1090-nya juga sudah di breakdown ya, potensi untuk lanjutan penurunannya ke support berapa? Ke support 930. Gitu. Jadi untuk NCKL ya teman-teman tunggu dulu ya. Akan lebih bagus belinya di mana nih? Dibeli di area waktu dia turun lagi nih ya, mulai dalam ya. Tinggal ditunggu dulu. Kalau misalnya beli akan lebih bagus sebenarnya teman-teman beli lagi di 730 kalau dikasih ya. Tapi dengan catatan ke 730 kalau nanti 930-nya tembus ke bawah. Ini enak banget nunggu ke bawah ya. Udah nunggu di bawah tinggal teman-teman entry gitu ya. Gitu sih kalau menurutku yang lebih bijak ya. Tapi nah ini nih, kalau misalnya ternyata di sini ternyata asingnya banyak akumulasi, nah ini potensi dia untuk naik tetap ada. Jadi Mas Eman tetap fair ya. Kalau misalnya bandarmologinya atau kita lihat forennya justru lebih banyak akum, nah bisa justru yang terjadi sebaliknya. Nah ternyata sejauh mata memandang, apa yang teman-teman lihat di sini, ya ternyata dari 31 sampai 14 asingnya terus yang namanya distribusi ya. Dia jual terus kan. Jadi apa? Jadi ya lebih baik wait and see gitu. Tapi ya teman-teman tahu, wah nih si bro lagi koreksi nih. Kita tinggal tunggu kira-kira harga berapa ya saya mau beli. Either itu di 920 atau di
7.30 itu kembali ke teman-teman. Tapi asalkan jangan masuk di sini gitu ya. Gitu kurang lebih ya. Sama NCKL bagus gak? Bagus. Tapi ya kalau misal dia sedang koreksi, ya kenapa nggak kita tunggu untuk dapat momentum yang lebih bagus gitu ya. Nah kemudian NICE ya, NICE. Nah ini juga mirip ya. Yang pertama harus kita lihat untuk major resistennya lah ya di 490 nggak berhasil ke claim. Ini 2 kali ya teman-teman ya. Ingat strukturnya di sini higher low-nya kebentuk, lower high-nya kebentuk ya. Ini lower high-nya kebentuk, lower high lagi kebentuk. Ini hati-hati creating yang namanya another lower high lagi di sini ya. Nah, jadi seperti biasa kita melihat nih yang namanya harga 402 di bawah mantul ya. Ini di sini juga di bawah mantul, mau dibawa ke 402 mantul lagi. Nah, ini dilihat nih sekarang, apakah nanti kalau misalnya harganya di bawah turun, ini 402-nya masih kuat atau masih relevan nggak untuk nahan harganya. Kalau misalnya masih kuat ya tetap kita bisa ngelihat ada potensi yang namanya kenaikan harga daripada NICE ya. Tapi ya ini tadi. Nah, yang menarik adalah stochastic slow-nya nih, wah mas ini ada potensi nih, naik nih. Dia GC nih di tanggal, dia golden cross atau GC ya di tanggal 6 nih. Sebenarnya potensi dong naik. Iya bener, ini potensi naik. Tapi tetap nih, kalau dia di sini kita anggap sebagai lows dan di sini adalah higher low-nya, nah kita harus ngelihat dalam beberapa hari ke depan ya, yang namanya si di sini ya, yang namanya si nice ini harus harganya bisa close di harga berapa? Harus bisa close di harga 420 kalau dia mau jadi uptrend lagi. Berarti kita bisa asumsikan bahwa 402 ini adalah area bottomnya jika dalam beberapa hari ke depan kita ngelihat 420-nya itu dia bisa kembali claim. Gitu ya kalau emang mau bullish ya. Tapi ini tadi kita tinggal lihat apakah memang pergerakan harganya di sini itu ada akumulasi daripada asing ya let's say ya, atau misalnya ternyata malah banyak yang buang. Nah kalau banyak yang buang justru harusnya kita bearish gitu ya. Nah ini juga nih ya udah mulai sepi gitu ya, asingnya masuknya lumayan sepi, terus juga ada buangan banyak ya, buangannya banyak. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat harganya lanjut koreksi, ini masih berpotensi gitu ya. Jadi wait and see lah buat si nice ini ya. Jadi gitu ya teman-teman ya, kurang lebih yang mineral seperti itu.